Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya mendapatkan ketika Nyi Endang masih hidup. Nyi Endang sering berpesan kepada ibuku jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya, dan mereka berasal dari keluarga Protoseno. Bapakku hanya terdiam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencananya yang akan dijadikan oleh bapak itu sendiri adalah yang pertama menyelamatkan Raden Surapto, yang kedua mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat, dan yang ketiga kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan patiobor. Ketiga rencana itu harus benar-benar ia jalankan dan dilaksanakan agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan semua keluarga Ningrat. Sungguh biadab, Raden Angkoro, ternyata rencana terselubungnya benar-benar mengerikan. Saat bapak dan ibuku sedang berbicara di dalam kamar, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Bapak pun langsung menuju ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Ternyata yang baru saja mengetuk pintu adalah Mbak Ayu. "Mbak Ayu, ada apa, Mbak?" "Mas Arto, boleh keluar sebentar?" "Ada perlu apa ya, Mbak?" "Pejabat itu ingin menemuimu, Mas." Bapakku pun langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan hal itu kepadanya. Jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya kepada pejabat itu. Untuk menghormati panggilan tersebut, bapakku pun keluar dari kamar. Ia akhirnya menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Setelah tiba di ruang tamu, bapakku langsung menundukkan badannya sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk tertunduk di lantai. "Hei, jangan duduk di lantai, kemari, duduk saja di sofa empuk ini," ucap salah satu pejabat itu. "Tidak apa-apa, Tuan, lantai adalah tempat yang paling mulia bagi saya," jelas bapakku. "Tidak usah malu, duduklah di sofa." Bapakku perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat. Dia merasakan hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. Dua dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi pembelanjaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini diketahui ada dua makhluk yang bentuk wajahnya tidak sempurna, lalu kepalanya sangat besar dan lehernya juga panjang hingga melilit ke bagian perut sampai kepalanya. Dan yang terakhir, dia sangat pekat sekali auranya, sampai-sampai tubuh bapakku dibuat lemas olehnya. Ternyata pejabat yang satu ini memiliki perawangan atau jin peliharaan yang sangat banyak. Bapakku yang mengetahui sesuatu yang memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin jika ketiga pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang memang dimiliki oleh bapakku. Tiba-tiba satu dari ketiga pejabat itu pun mengulurkan tangannya kepada bapakku. Dia meminta kepada bapakku untuk duduk di atas sofa empuk yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk di sana. "Mari duduk, jangan di lantai. Tidak sopan duduk di bawah sedangkan kami berada di atas." Bapakku sekilas membaca nama yang tertempel di jas hitam pejabat itu. Dia bernama Lingga. Dari namanya saja, bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perawangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. "Matur nuwun, Tuan," ucap bapakku sembari menggapai uluran tangannya. Namun, di saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, dia seperti terbawa di sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Dengan jelas, bapakku mendapatkan penggambaran terkait pejabat yang bernama Palingga ini. Bapakku melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari rojo ketek. Saat dimana wanita itu tidak bergerak, bapakku langsung menghampirinya dan membisik ke wanita tersebut.
tenangkan dirimu, jangan takut. Lalu wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukulkan kedua tangannya ke arah tembok. Sontak saja, buntut dari Raja Ketek pun terlepas. Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar. Ia pun melihat Raja Ketek berjalan ke arahnya. Secara perlahan, Raja Ketek itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keraton. Ternyata wanita itu memiliki kodam keturunan yang berasal dari leluhurnya, sehingga Raja Ketek itu tidak bisa melakukan apapun lagi kecuali menahan diri hingga waktu subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggaman itu sembari menghela napas panjangnya. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi kepada bapakku. "Ada apa, Arto?" "Tidak apa-apa, Raden." Bapakku pun langsung bangkit dan terduduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Saat dimana bapakku terduduk, Raden Angkoro langsung mengarahkan kepada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi kepada bapakku tidak terpikirkan oleh ketiga pejabat penting tersebut. Setelah mengobrol lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu untuk pamit. Setelah mereka bertiga pamit dari rumah, Raden Angkoro masih menatap bapakku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun mendekati bapakku sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. "Kau sudah tahu rahasia kami, kan?" Bapakku hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga Raden Angkoro langsung pergi dan pamit pulang. Dia seperti menunjukkan kepada bapakku terkait siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tepat di mana Raden Angkoro keluar, ada seseorang yang suaranya sangat familiar mendatangi rumah dan mengetuki pintu berkali-kali. Bapakku yang kebetulan belum sempat masuk kamar langsung membelokkan arahnya ke depan rumah. Ternyata ketika dirinya membukakan pintu, orang tersebut adalah Kang Waris. "Loh, Kang, ada apa datang ke rumah ini?" Kang Waris hanya tersenyum. Dia memegangi tangan bapakku, yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari salah seseorang pejabat yang bernama Lingga. "Kau tahu kan apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu?" tanya Kang Waris. "Maksud Kang Waris, itu adalah kejadian di 15 tahun yang akan datang. Ini akan terjadi kepada anak keduamu yang berjenis kelamin perempuan." Bapakku langsung kaget mendengar hal itu. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya adalah kejadian yang akan terjadi di 15 tahun ke depan. Hal ini membuat bapakku tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. "Aku kesini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro." "Menggagalkan rencana? Dengan apa, Kang?" "Raden Suropto adalah temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan turun-temurun ini." Kang Waris yang memang dekat dengan Nyi Endang ternyata dirinya berteman dengan Raden Suropto. Jika memang Kang Waris bisa menyelamatkan Raden Suropto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang Waris. "Tapi aku minta satu hal kepadamu." "Apa itu, Kang?" "Tolong jaga kedua anakmu dengan baik-baik. Salah satunya akan menjadi penghalang bagi Brotoseno dan juga para pejabat itu. Karena itulah masa depan yang baru saja kau ketahui itu akan terjadi di 15 tahun ke depan." Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun pamit pergi. Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang Waris, tiba-tiba Kang Waris terhenti sejenak dan mengatakan sesuatu kepada bapakku.
Ini adalah akhir hayatku. Maafkan aku yang belum bisa membantu banyak untuk mengeluarkan keluargamu dari jeratan tumbal ini. Setidaknya dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro, kalian bisa cepat pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris kembali melangkah dan meninggalkan bapakku yang masih terdiam. Karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris, lewat pesan yang dikatakan oleh Kang Waris, bapakku pun menyimpulkan satu hal. Apakah Raden Surapto adalah orang terpenting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Raden Angkoro? Atau memang karena Kang Waris memiliki tujuan lain agar bisa menyelesaikan pesugihan ini? Hari berikutnya, hari di mana saat bapakku menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Nenek, Mbak Ayu, dan juga Mas Pangarap, ketiganya mengikuti Raden Angkoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir bapakku, ketiganya akan menjalani ritual tersebut sebelum akhirnya nanti Raden Surapto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Surapto yang diketahui sebagai pion terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Angkoro. Dengan cepat Raden Surapto pun meminta bantuan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Surapto pun meminta kepada Raden Surapto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan kekeratonan untuk bersembunyi dari kerajaan orang-orang Belanda. Tempat tersebut dikenal sebagai Siti Pengaliran, artinya tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pengaliran karena jika orang tersebut mendatangi tempat tersebut dan memiliki niat buruk atau jahat kepada seseorang, maka tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan dari Kang Waris, Raden Surapto pun akhirnya berangkat menuju tempat tersebut. Tepat saat di mana Raden Surapto sudah pergi ke tempat tersebut, Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya mendatangi rumah Raden Surapto. Sesampainya di sana, mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya. Raden Angkoro penasaran, bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Surapto. Dengan tegas, Raden Angkoro pun langsung menanyakan kepada Kang Waris terkait keberadaan dari Raden Surapto. Namun Kang Waris hanya tersenyum sembari mengatakan sesuatu hal yang membuat Raden Angkoro terkejut. "Kalian semua sedang mencari pengawal Rojo Ketek, kan?" tanya Kang Waris. Raden Angkoro yang semula terdiam, kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Di dekatnya, Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang sangat meluap-meluap. "Kau menyembunyikan para pengawal Rojo Ketek?" tanya Raden Angkoro dengan nada yang rendah, namun aura kemarahannya sudah terasa sangat jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun. "Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki garis keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi karena Nyi Endang sudah sangat baik kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Rojo Ketek supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus." Raden Angkoro yang mendengar ucapan dari Kang Waris pun terkejut. Ternyata di balik hilangnya para pengawal Rojo Ketek,
karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga, Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktek pesugihan ini, memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari jeratan keluarga Brotoseno. Nyi Endang sudah mengetahui praktek pesugihan ini sudah lama. Ia tidak mengatakannya kepada seluruh anak-anaknya kecuali kepadaku. Dan dalam perkataannya, aku terkejut akan satu hal. Jelas Kang Waris. Apa itu? Tanya Raden Angkoro. Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Raja Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Raja Ketek itu sendiri. Bajingan! Dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Raja Ketek akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal Raja Ketek yang kalian inginkan, maka para lelaki yang sekarang berada di keluarga Ningratlah yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Ucap Kang Waris dengan senyuman yang penuh dengan penyiksaan kepada Raden Angkoro. Mas Pangarep yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan baru dari syarat pesugihan Nyi Priketek ini. Jadi, jika pengawalnya tidak bertemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ningrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri? Tanya Mas Pangarep. Kang Waris menatap tajam Mas Pangarep. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pangarep adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari segala anggota keluarga Ningrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ningrat hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Rengget. Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang besar membuat Mas Pangarep terpincut hatinya. Ia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung. Lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama mengapa Mas Pangarep menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang tersebut sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya. Sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek atau wanita, lalu mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Raja Ketek atau pria. Ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkannya di dalam lubang penderitaan. Ucap Kang Waris. Sialan! Mas Pangarep pun langsung menghajar Kang Waris. Namun itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng mencekalnya terlebih dahulu. Raden Angkoro benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkoro dengan tatapan yang sinis. Jadi sudah 2 pengawal ya yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya. Ucap Kang Waris sembari tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Mas Pangarep. Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krishna untuk lari kabur dari rumah tepat di hari kematian Nyi Endang. Kalian sadar kan? Dari seluruh keluarga Ningrat yang hadir,
hanya Mas Krishna yang tidak ada di tempat itu. Mbak Ayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krishna menghilang tepat di hari pemakaman Nyi Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal karena salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah, tanya Mbak Ayu. Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krishna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau, teriak Mas Pengharap. Raden Angkara pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam bawaan dari leluhurnya, Algojo Kekeratonan. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan? Apa yang ada di belakangku ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun Kang Waris namanya, jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkara. Lepaskan aku, ucap Kang Waris. Raden Angkara pun melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari dua pengawal Rojo Ketek yang sudah lari. Mereka berdua adalah Mas Krishna dan juga Raden Surapto. Cepat katakan, di mana mereka berdua? Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat merikan. Kota Kembang dan Siti Pangaliran. Dek, Raden Angkara pun terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris, sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya. Kalian tahu, Mas Krishna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Surapto. Dia berada di Siti Pangaliran atau tempat yang mengalir. Tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Bersamaan dengan itu, muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba, dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris, telah keluar ratusan kelelawar itu segera menyerang para keluarga Ningrat, termasuk juga Raden Angkara. Dengan cepat, Kang Waris pun segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cekalan Raden Angkara dan keluarga Ningrat lainnya. Sialan kau Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan juga Raden Angkara. Pasalnya, mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang, ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu, dengan disembunyikannya para pengawal Rojo Ketek, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapati tumbal berikutnya kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pengharap atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu, apakah jika ritual itu berhasil dijalankan, apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti atau sebaliknya? Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkara untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya, sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri.